Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menguraikan secara singkat tentang apa itu kecerdasan emosional dan bagaimana implementasinya dalam suasana di tempat kerja. Uraian ini bersumber dari Wikipedia. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Dalam kesempatan ini akan kami uraikan secara singkat tentang kecerdasan emosional yang telah dilakukan beberapa penelitian yang mungkin bisa menjadi acuan kita bersama. Kecerdasan emosional atau dalam bahasa Inggris disebut emotional quotient adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Sedangkan kecerdasan mengacu pada kapasitas untuk memberikan alasan yang valid akan suatu hubungan. Kecerdasan emosional belakangan dinilai tidak kalah penting dengan kecerdasan intelektual atau IQ. Satu studi menemukan bahwa kecerdasan emosional 2 kali lebih penting. Dalam buku Daniel Goleman, kecerdasan emosional dijelaskan bahwa kecerdasan emosional bertanggung jawab atas keberhasilan sebesar 80% dan 20% ditentukan oleh IQ. Menurut Howard Gardner, pada tahun 1983, terdapat 5 pokok utama dari kecerdasan emosional seseorang, yakni mampu menyadari dan mengelola emosi diri sendiri, memiliki kepekaan terhadap emosi orang lain, mampu merespon dan bernegosiasi dengan orang lain secara emosional, serta dapat menggunakan emosi sebagai alat untuk memotivasi diri. Selain itu, seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik lebih mudah dipercaya, bisa beradaptasi dengan baik, bisa bergaul dan bekerja sama dalam tim, memiliki rasa tahu yang tinggi, serta memiliki motivasi yang tinggi. Berikutnya mengenai sejarah. Konsep mengenai kekuatan emosional mencakup pertama kali diperkenalkan oleh Abraham Maslow pada tahun 1950-an. Istilah kecerdasan emosional kemudian muncul pertama kali dalam makalah pada tahun 1964 oleh
Michael Baldock. Dan dalam makalah tahun 1966 oleh B. Lohner berjudul Emotional Intelligence and Emancipation yang muncul pada jurnal psikoterapi yang bernama Practice of Child Psychology and Child Psychiatrist. Pada tahun 1983, Howard Gardner dalam bukunya yang berjudul Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligences, memperkenalkan sebuah gagasan bahwa jenis kecerdasan yang umum digunakan seperti IQ gagal dalam menjelaskan keseluruhan kemampuan kognitif. Dia kemudian memperkenalkan gagasan kecerdasan ganda yang mengukur kecerdasan interpersonal, yakni kapasitas untuk memahami niat, motivasi, dan keinginan orang lain, dan kecerdasan intrapersonal, yakni kapasitas untuk memahami diri sendiri, untuk menghargai perasaan, ketakutan, dan motivasi seseorang. Penggunaan istilah emotional quotient atau kecerdasan sosial yang ada pada karya cetak yang tersebar secara publik baru pertama kali ada pada tahun 1987 dalam sebuah artikel oleh Keith Beasley di majalah British Mensa. Meski begitu, istilah kecerdasan emosional baru dipopulerkan pada tahun 1995 oleh psikolog dan jurnalis ilmu perilaku Dr. Daniel Goleman dalam bukunya yang berjudul Emotional Intelligence, Why It Can Matter More Than IQ. Buku tersebut selanjutnya mendapatkan popularitas yang kemudian berakibat pada kepopuleran Daniel Goleman itu sendiri. Akhir tahun 1998, artikel Goleman di Harvard Business Review berjudul What Makes a Leader menarik perhatian manajemen senior di Johnson & Johnson Consumer Companies. Artikel tersebut berbicara tentang pentingnya kecerdasan emosional atau emotional intelligence untuk kesuksesan dalam hal kepemimpinan. Daniel mengutip beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa emotional intelligence sering menjadi faktor pembeda antara pemimpin yang hebat dan pemimpin yang cenderung biasa saja. Johnson & Johnson mendanai sebuah penelitian yang menyimpulkan bahwa ada hubungan yang kuat antara pemimpin berkinerja unggul dengan kompetensi emosional. Hal ini mendukung pendapat dari sebuah teori bahwa dalam kompetensi sosial, kemampuan emosional dan relasional yang biasa disebut sebagai kecerdasan emosional merupakan faktor pembeda dalam kinerja kepemimpinan. Tes pengukuran kecerdasan emosional masih belum dapat menggantikan tes IQ sebagai standar metrik dari kecerdasan yang lebih umum di masyarakat, dan
kecerdasan emosional juga mendapatkan kritik mengenai peranan kecerdasan tersebut dalam kepemimpinan dan kesuksesan bisnis. Definisi. Kecerdasan emosional didefinisikan oleh Peter Salovey dan John Mayer sebagai kemampuan untuk mengatur emosi diri sendiri dan orang lain, yang mana kecerdasan ini bertujuan untuk membedakan antara emosi yang beragam dan memberi label secara tepat, serta menggunakan informasi emosional untuk mengatur pikiran dan perilaku. Definisi ini kemudian diperdalam, disempurnakan, dan kemudian diusulkan untuk dibagi menjadi 4 kemampuan, yaitu mendalami, menggunakan, memahami, dan mengelola emosi. Kemampuan ini sebenarnya berbeda-beda, namun saling terkait. Ada beberapa kelompok emosi. Marah, gangguan kepribadian, ambang adalah gangguan ketidakstabilan emosi. Sebagai cirinya, sering mengalami rasa cemas, sedih, takut, dan mengalami tingkat kemarahan yang tinggi. Marah adalah ekspresi emosi yang bersifat agresif. Marah bisa dipicu akibat frustrasi, merasa kecewa, dan rasa kesal terhadap suatu hal. Dampak positif dari marah bisa meredakan rasa kesal dan bisa membuat emosi tenang. Selain itu, marah juga bisa berdampak buruk apabila tidak bisa mengendalikan emosi marah tersebut. Emosi marah bisa diekspresikan dengan amukan, rasa benci, dan marah yang besar, merasa jengkel terhadap suatu hal, merasa kesal dan terganggu, muncul karena singgungan, hingga menyebabkan kekerasan dan rasa benci secara patologis. Kesedihan. Kesedihan merupakan reaksi emosi yang timbul karena suatu hal. Bisa karena peristiwa, pengalaman, dan keadaan yang menyakitkan dan rasa kecewa. Rasa sedih bisa dipicu oleh rasa kecewa terhadap sesuatu hal dan merasa tidak berdaya hingga tidak muncul rasa minat untuk melakukan hal apapun. Rasa sedih yang berlarut-larut bisa mengakibatkan depresi. Rasa takut. Rasa takut bisa menyebabkan stres, gangguan emosional. Stres tersebut timbul karena adanya ancaman dan tekanan dan perubahan. Dampaknya akan menyebabkan respon tubuh seperti napas dan detak jantung yang semakin cepat. Selain itu, otot menjadi kaku, serta tekanan darah menjadi tinggi. Rasa takut bisa disebabkan oleh ancaman karena merasa diri dalam bahaya. Ancaman tersebut bisa ditimbulkan dengan ancaman fisik, psikologis, hal yang imajiner, serta emosional. Rasa takut dikategorikan sebagai emosi negatif. Namun,
Rasa takut juga berdampak positif karena bisa menjaga diri dari potensi yang menyebabkan bahaya. Rasa takut bisa diekspresikan dengan kondisi gugup, cemas, merasa khawatir, rasa waspada terhadap suatu hal, dan tidak merasa tenang. Kenikmatan. Kenikmatan bisa diekspresikan dengan rasa bahagia dan gembira. Selain itu, kenikmatan menunjukkan rasa senang, terpesona, hingga rasa takjub akan suatu hal. Kenikmatan pertama yaitu berupa nikmat sehat yang diperoleh dengan rasa kecukupan terhadap kebutuhan dasar seperti makanan dan minuman. Kenikmatan kedua yaitu kenikmatan sosial yang bisa dipenuhi dengan rasa kebutuhan untuk hidup bersama dengan keluarga dan kelompok sosial. Kenikmatan ketiga yaitu kenikmatan spiritual, yaitu pemenuhan rohani akan kebutuhan untuk menenangkan hati dan pikiran. Cinta. Cinta merupakan salah satu jenis emosi yang timbul karena rasa intim, menyebabkan gairah, dan komitmen. Cinta juga merupakan emosi yang dipengaruhi oleh kedekatan, rasa tertarik, juga rasa percaya terhadap satu sama lain. Selain itu, cinta juga bisa timbul karena reaksi biologis yang timbul pada diri manusia. Rasa cinta bisa diekspresikan dengan bentuk persahabatan, rasa percaya, rasa hormat terhadap seseorang, hingga rasa kasih sayang antar manusia. Terkejut. Terkejut merupakan salah satu emosi yang bisa terjadi dalam waktu yang singkat. Rasa terkejut bisa muncul karena menemukan sesuatu hal yang baru. Emosi terkejut bisa diekspresikan dengan rasa takjub, kejutan, muak, terpana, hingga rasa mual, ingin muntah, dan sebagainya. Malu. Malu merupakan rasa yang tidak nyaman yang muncul karena kondisi sosial dalam menghadapi orang baru yang terjadi karena kondisi interaksi sosial yang buruk. Rasa malu merupakan hal yang normal karena dapat terjadi dalam beberapa kondisi sehari-hari. Rasa malu bisa berdampak negatif apabila disertai dengan rasa sepi, cemas, hingga frustrasi. Rasa malu bisa diekspresikan dengan rasa bersalah, rasa hancur, kesal, hingga timbul karena adanya aib. Aspek-aspek. Salovey dan Mayer. Salovey dan Mayer mengungkapkan aspek-aspek yang ada di dalam kecerdasan emosional, yaitu mampu merasakan empati, berani mengungkapkan dan memahami perasaan, bisa mengendalikan amarah, mampu beradaptasi, mandiri, setia terhadap pertemanan, ramah, dan hormat kepada yang lain. Menurut Goleman, seseorang yang memiliki kecerdasan emosi memiliki aspek untuk memotivasi diri sendiri,
Apabila frustrasi, lebih siap untuk bertahan, bisa menghadapi sesuatu yang sulit, dan tetap percaya diri, serta memiliki empati yang tinggi. WT Grand Consortium. Menurut WT Grand Consortium, kecerdasan emosional bisa dilihat dari cara mengungkapkan perasaan dan bisa mengidentifikasi perasaan tersebut. Perasaan tersebut selain bisa diungkapkan, juga bisa dikelola dan dikendalikan, serta bisa membedakan dan menyeimbangkan antara perasaan dan tindakan. Memaksimalkan kecerdasan emosional. Mengenali emosi diri. Mengenali emosi diri sendiri merupakan salah satu faktor untuk memaksimalkan kecerdasan emosi. Mengenali emosi adalah kemampuan dasar untuk mengetahui perasaan apa yang akan dan sedang terjadi. Kemampuan emosi diri adalah kemampuan dasar untuk menyadari akan emosinya sendiri. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah terhadap keadaan, suasana hati, dan pikiran. Apabila kita bisa mengetahui perasaan dan emosi sendiri, akan terbawa pada emosi yang bisa menguasai diri. Mengelola emosi. Mengelola emosi merupakan manajemen untuk mengendalikan emosi. Dengan mengelola emosi, diharapkan mampu untuk memahami, menerima, serta memberikan kontrol ketika mengekspresikan emosi. Emosi harus diekspresikan sesuai tujuan yang jelas, agar tercipta hubungan yang harmonis secara interpersonal. Selain mengelola emosi diri sendiri, juga belajar untuk memahami emosi yang ada pada diri orang lain. Empati. Narsistik bisa timbul karena kurang empati terhadap keadaan orang lain. Narsistik adalah keadaan mental seseorang yang selalu merasa ingin mementingkan diri sendiri. Kepribadian narsistik bisa dihubungkan dengan keadaan lingkungan. Bisa juga disebabkan karena kondisi keluarga yang selalu memuji atau mengkritik sesuatu dengan cara berlebihan. Empati merupakan salah satu bentuk kecerdasan emosional. Empati merupakan suatu sikap untuk mendalami perasaan orang lain, meskipun tidak mengalami secara langsung apa yang dirasakan orang tersebut. Ciri dari pengaplikasian sikap empati, mampu memahami diri sendiri sebelum kita memahami diri orang lain. Selain itu, orang yang memiliki rasa empati yang tinggi bisa memahami bahasa isyarat. Menjalin hubungan. Kecerdasan emosional untuk membangun hubungan dengan orang lain merupakan seni untuk menunjang popularitas dan melatih untuk memimpin diri sendiri. Hal tersebut ditunjang oleh kemampuan komunikasi untuk menjalin hubungan dengan orang lain hingga bisa bekerja sama dalam suatu tim. Komunikasi. Dengan berkomunikasi, belajar untuk menyelesaikan masalah agar tidak timbul salah paham, juga berlatih membaca situasi sekitar
agar lebih peka. Dampak tinggi. Dampak kecerdasan emosional yang terlalu tinggi. Pertama, sulit memberi dan menerima kritik yang negatif. Hal ini dikarenakan orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi memiliki empati yang tinggi pula. Oleh karena itu, ketika akan memberikan kritik yang tajam, mereka selalu memikirkan dampak terhadap orang lain hingga enggan memberikan kritik. Begitupun saat menerima kritik negatif. Orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi tidak akan merasa sedang dikritik. Dampak kedua, orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi memiliki tingkat kreativitas yang rendah. Hal ini dikarenakan mereka cenderung menyukai kerja secara kelompok dan tidak ingin menonjolkan diri. Dampak ketiga yaitu selalu menghindari risiko. Hal ini dikarenakan orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, mereka memiliki kendali diri yang kuat dan selalu menimbang dengan cermat atas apa yang mereka lakukan. Rendah. Dampak negatif dari rendahnya kecerdasan emosional bisa mempengaruhi kesehatan fisik. Hal ini dikarenakan ujung dari gangguan emosional. Salah satunya adalah stres. Dampaknya bisa menjadi penyakit, kurangnya imun, jantung, hingga tekanan darah tinggi. Selain kesehatan fisik, juga mempengaruhi kesehatan mental. Misalnya, bisa membuat depresi hingga susah bersosialisasi dengan orang lain. Kritik. Koreksi dengan kepribadian. Beberapa peneliti pernah mengangkat korelasi antara pengukuran kecerdasan emosional dengan dimensi kepribadian yang sesungguhnya. Umumnya, pengukuran kecerdasan emosional dan aspek-aspek kepribadian dianggap sebagai satu hal yang sama karena keduanya memiliki tujuan untuk mengukur sifat dari suatu kepribadian. Secara spesifik, pengukuran kecerdasan emosional seringkali menonjolkan aspek neurotitisme dan ekstraversial dari kepribadian Big Five, khususnya pada neuroticisme. Ini dikatakan berhubungan dengan emosi negatif dan kecemasan. Secara konsisten, individu yang mencapai skor tinggi pada pengukuran neuroticisme cenderung memiliki skor rendah pada pengukuran kecerdasan emosional. Interpretasi terhadap korelasi antara kuesioner kecerdasan emosional dengan kepribadian seringkali masih bervariasi. Akan tetapi, pandangan yang menonjol dalam literatur ilmiah merupakan pandangan mengenai sifat kecerdasan emosional. Pandangan tersebut umumnya menafsirkan ulang kecerdasan emosional sebagai kumpulan dari berbagai sifat yang ada pada kepribadian. Sebuah meta-analitis tahun 2017 dari 142 sumber data menemukan adanya tumpang tindih yang sangat besar antara faktor umum kepribadian dengan sifat yang ada pada kecerdasan emosional. Karena besarnya tumpang tindih
antara dua hal tersebut, para peneliti dalam meta-analisis tersebut kemudian menyimpulkan bahwa temuan menunjukkan kalau faktor umum kepribadian sangat mirip dengan sifat kecerdasan emosional. Namun, tumpang tindih antara faktor umum kepribadian dengan kemampuan yang ada pada kecerdasan emosional cenderung lebih moderat, dengan korelasi sekitar 0,28. Demikian uraian singkat tentang kecerdasan emosional. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kita bersama.